Halo semuanya, perkenalkan nama saya Caleb Andrian Teguh, dan di video kali ini saya akan menjelaskan cara pencatatan apa coy? Pencatatan penyusun aset ini persediaan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Caleb Andrian Teguh dari jurusan Accounting dengan NIM 101104142510051. Dan di video kali ini adalah ALP dari Intro to Accounting. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan cara pencatatan persediaan dengan metode FIFO perpetual dan FIFO average, lalu penyusutan aset dengan tiga metode, lalu yang terakhir adalah perbandingan laporan keuangan kepada PSAK 1. Jadi bisa kita langsung masuk saja ke dalam videonya. Yang pertama adalah saya akan mengajarkan cara mencatat persediaan dengan metode FIFO perpetual dan FIFO average. Apa itu FIFO apa itu FIFO perpetual dan FIFO average? Pada dasarnya FIFO perpetual adalah cara pencatatan stok di mana barang pertama yang dibeli yang akan pertama kali dikeluarkan kepada penjual. Saya lalu yang kedua adalah FIFO average di mana nanti harga dalam persediaannya adalah rata-rata dari harga total semua persediaan. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut saat pengerjaan teman-teman. Jadi yang pertama kita akan mengerjakan FIFO perpetual. Nah, untuk tabelnya ada tanggal, lalu ada pembelian, penjualan, lalu yang terakhir adalah persediaan. Di mana ini akan mencatat pembelian kita, penjualan kita, lalu di sini adalah persediaan atau gudang atau barang yang kita miliki sebagai sebuah perusahaan. Lalu untuk setiap pembelian, penjualan, dan persediaan ini ada tiga kolom juga, yaitu yang pertama unit, harga, dan terakhir total. Bisa kita copy langsung karena ini semua sama. Oke. Nah, untuk pencatatannya bisa kita langsung masuk dalam soal. Pada tanggal 1 Januari terdapat stok awal sebanyak 200 dengan harga 10.000. Nah, karena ini adalah stok awal, maka bisa kita langsung masukkan saja ke dalam persediaan kita, yaitu sebanyak 200 unit dengan harga 10.000. Bisa kita berikan format dulu agar lebih rapi. Eh, baik. Lalu untuk total bisa kita kalikan harga dengan unit. Dan kita memiliki persediaan sebanyak 2 juta rupiah totalnya. Bisa kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Pada tanggal 2 Januari, kita melakukan penjualan sebanyak 100 kuantitas. Maka bisa kita masukkan langsung ke dalam penjualan, di mana unit kita menjual sebanyak 100 unit. Namun untuk penjualan, kita tidak melihat harga di tabel, karena ini adalah harga harga jual dan bukan harga HPP. Yang mau kita catat adalah kita ambil dari harga dari
gudang atau persediaan, di mana harga satu unit adalah 10.000, maka bisa langsung kita copy ke sini. Lalu untuk total penjualan bisa kita kalikan adalah harga dengan unit. Lalu untuk sisa persediaan kita bisa kita kurangkan, di mana persediaan sebelumnya dikurangi oleh unit dijual sebanyak 100. Lalu untuk harganya sama. Nah, seperti itu. Kita bisa lanjut ke soal ketiga, di mana terjadi pembelian sebanyak 60 unit seharga 102, maaf typo teman-teman, 12.000. Maka bisa kita masukkan terlebih dahulu pada tanggal 3 Januari, kita melakukan pembelian sebanyak 60 unit di harga 12.000. Maka untuk total bisa kita kalikan saja, 12.000 dikali 60 unit sama dengan 720.000. Lalu untuk pencatatan dengan di persediaan tidak bisa kita langsung gabung ya teman-teman, eh, karena harganya dan waktu masuknya itu berbeda teman-teman. Jadi Vivo ini kan harus mengeluarkan barang yang dibeli terlebih dahulu. Dan karena ini adalah barang yang lebih lama daripada ini, maka ini harus dipisahkan dengan persediaan yang harganya 10.000 ini teman-teman. Nah, maka jadi penulisannya adalah unit yang persediaan dulu kita tulis, lalu persediaan baru kita tulis di bawahnya, agar tidak eh, tergabung antara kedua tersebut. Baik, kita bisa langsung lanjut eh, ke transaksi selanjutnya. Pada tanggal 4 terjadi pembelian sebanyak 30 unit seharga 14.000. Bisa langsung kita kalikan saja, yaitu total adalah harga dikali unit. Lalu seperti tadi bisa kita tambahkan persediaannya, di mana persediaan yang dahulu didahulukan. Lalu untuk persediaan baru bisa kita tambahkan di bawahnya. Baik, bisa kita langsung next. Pada tanggal 5 Januari terjadi penjualan sebanyak 100. Nah, karena ini penjualan, maka kita tidak mengambil harga dari tabel, melainkan harga dari gudang. Nah, karena ada tiga persediaan ini, manakah yang kita pilih untuk kita jual? Nah, yang paling sesuai dengan konsep Vivo yaitu first in first out. Jadi barang pertama yang masuk adalah barang pertama yang keluar. Maka barang persediaan paling awal ini adalah yang kita jualkan kepada penjual kita. Maka bisa kita langsung saja copy. Nah, otomatis persediaan yang ini kan kita jual.
maka menghilang dari gudang kita. Maka bisa kita tuliskan saja sisa dari persediaannya, yaitu di bawah sini. Baik, bisa kita bagi. Next, pada tanggal 6 Januari terjadi penjualan sebanyak 10 piece seharga 16.000. 10 piece seharga 16.000. Namun untuk penjualan tidak kita menggunakan harga tabel melainkan harga dari persediaan kita, yaitu persediaan paling lama yaitu 12.000 sebanyak 60 piece, maka bisa kita kurangkan saja 60 dikurangi 10. eh Lalu untuk 10 maka menggunakan harga sebesar 12.000. Lalu untuk sisa persediaan adalah 60 dikurangi oleh unit yang kita jual, yaitu 100. Baik. Hmm, Next, eh, kita menurunkan harganya dan menurunkan rumusnya, maka akan langsung terkali, yaitu 12.000 dikali 50 sama dengan 600.000. Lalu untuk penjualan bisa kita copy rumusnya saja sebesar 120.000. Jangan lupa untuk stok selanjutnya yaitu 30 ini bisa kita turunkan pada tanggal 6 Januari. Sebentar kita rapikan terlebih dahulu ya teman-teman bordernya agar lebih mudah dibaca. Bisa langsung kita lanjutkan ke tanggal 7 yaitu di mana terjadi penjualan sebanyak 20 kuantitas. Seperti tadi bisa kita langsung copy saja kuantitasnya sebanyak 20 piece. Lalu untuk eh, harga jual kita bisa mengambil HPP dari persediaan paling lama yaitu 50 piece harga 12.000. Bisa kita langsung taruh saja. Lalu untuk persediaan sisanya bisa kita copy, di mana 50 dikurangi 20. 50 dikurangi 20 sama dengan 30. Dan 30 dikali 12.000 sama dengan 360.000. Lalu 30 dikali 14.000 sama dengan 420. Langsung kita border saja. Jangan lupa untuk total penjualan kita. Lalu yang terakhir ada pembelian stok lagi pada tanggal 8 Januari. Sebesar 30 piece dengan harga 11.000.
Maka bisa kita kalikan terlebih dahulu untuk mendapatkan total pembelian kita. Lalu bisa kita tambahkan ke dalam persediaan kita. Bisa langsung kita copy ke bawah. Lalu untuk persediaan barunya bisa kita langsung taruh di bawahnya. Nah, sekian adalah pencatatan dari Vivo Perpetual. Kita juga bisa, eh, kita juga bisa menulis total dari persediaan akhir. Oke? Nah, untuk totalnya bisa kita tambahkan saja. Lalu bisa kita totalkan juga nilai persediaan sisa kita di akhir periode. Lalu bisa kita tambahkan juga total COGS dan total pembelian. Baik, lanjut. Satu, dua, satu. Baik. Lalu untuk step selanjutnya kita bisa menghitung laba bruto dari perusahaan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama kita harus menghitung dulu total penjualan dari bisnis kita. Bisa kita cari dengan mengkalikan harga dengan kuantitas pada setiap transaksi penjualan. Misalnya di sini ada 15.000 dikali 100, lalu bisa kita copy saja eh, rumusnya dan kita paste di setiap penjualan yang terjadi di bisnis kita. Lalu untuk semua penjualan ini bisa kita buatkan totalnya. Jadi ini adalah total dari penjualan yang kita dapatkan. Maka laba bruto adalah penjualan dikurangi oleh total COGS perusahaan ini. H32. Maaf. Nah, ditemukan laba bruto kita sebesar 1,640 juta. Next, kita juga bisa membuat Vivo average. Kita bisa langsung mengcopy saja tabelnya karena memang mirip. Nah, tapi ada perbedaan di bagian harga persediaan di gudang kita. Karena
Di perpetual, setiap persediaan akan dibagi berdasarkan harga, namun untuk FIFO average, harga untuk setiap unit akan dikalikan dengan rata-rata total. Jadi nanti harga akan ditemukan dengan cara total harga dibagi dengan total unit. Agar lebih mudah dipahami, kita bisa langsung saja masuk ke dalam soalnya. Pada tanggal 1 Januari, terdapat stok yang sama sebesar 200. Bisa langsung kita tulis saja dengan unit sebesar 200. Nah, lalu untuk pada tanggal 2 terjadi penjualan besar 100 kuantitas dengan harga 15.000. Nah, untuk penjualan tidak akan mengganti harga HPP pada gudang karena hanya sebatas pengurangan unit dan tidak mengganti total ataupun harga HPP. Bisa kita tulis harga unitnya yang dijual adalah 100. Itu harganya bisa kita ambil dari gudang karena ini adalah penjualan, maka kita harus catat HPP-nya. Lalu untuk total bisa kita kalikan antara harga dengan unit. Untuk unitnya bisa kita kurangkan 100 dari 200, maka tersisa 100 unit dengan harga yang sama. Nah, bisa langsung kita lanjut ke soal berikutnya. No border, outside border. Nah, pada tanggal selanjutnya adalah 3 Januari. Nah, ini mulai terjadi perubahan harga di persediaan. Karena kita melakukan pembelian sebanyak 60 di harga 12.000. Kita tulis 60 di harga 12.000. Bisa kita kalikan saja untuk mencari totalnya. Nah, ini perbedaan pencatatan antara Vivo average dengan Vivo perpetual. Di pencatatan persediaannya bisa langsung kita gabung saja unitnya, yaitu unit yang tersisa saat persediaan yaitu 100 ditambah dengan unit yang baru yaitu 60 dan bisa langsung kita tambahkan saja. Berbeda dengan eh, di Vivo perpetual di mana ini akan dipisah. Lalu untuk pencatatan harganya bisa kita lakukan terakhir, bisa kita lakukan dulu penambahan total unit yang dulu ditambah dengan unit yang baru. Lalu untuk harga bisa kita harga total dibagi unit. Dapat ditemukan bahwa harganya adalah yang baru yaitu 10.750. Nah, pada dasarnya itu adalah cara pencatatan Vivo average dan bisa kita lanjutkan ke transaksi yang keempat di mana terjadi pembelian sebanyak 30 unit seharga 14.000. Kita copy saja. Lalu untuk unit bisa kita tambahkan saja. Baik, lalu untuk total bisa kita copy saja. Lalu untuk harga bisa kita copy saja. Nah, seperti itu. Harganya adalah total dibagi unit dan total didapatkan dari total dari persediaan di gudang ditambah persediaan yang barusan kita beli. Next, pada tanggal 5 Januari, kita melakukan penjualan sebesar 100 kuantitas
Lalu harganya itu tidak kita lihat, namun kita ambil dari persediaan. Di mana kita menjual sebanyak 100 pieces, maka untuk harganya bisa kita ambil saja dari persediaan, lalu kita kalikan dengan unit. Kali dengan unit. Baik, maka bisa langsung kita kurangkan saja unitnya. Unit di atas, unit ini dikurangi oleh unit ini. Lalu untuk total bisa kita kurangkan saja. Bisa kita copy saja harganya, yaitu sama dengan atasnya. Lalu bisa kita kalikan saja langsung. 90 dikali 11.260. Baik, bisa kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Pada tanggal 6 Januari, terjadi penjualan sebanyak 10 piece. 6 Januari, terjadi penjualan sebanyak 10 piece. Bisa langsung kita ambil saja harganya, sama seperti persediaan. Bisa langsung kita kalikan saja. Lalu untuk persediaan sisanya bisa kita kurangkan dengan unit yang kita jual, sama dengan ini dikurangi oleh penjualan kita dikalikan dengan harga persediaan, maka dapat dihasilkan harga dikali unit. Baik, lalu untuk selanjutnya pada tanggal 7 Januari terjadi penjualan sebanyak 20 unit. Bisa langsung kita copy lagi. 20 harga yang sama. Eh, Sudah atasnya. Ini bisa langsung kita copy saja rumusnya. Lalu untuk unitnya bisa kita kurangkan lagi, yaitu persediaan sebelumnya dikurangi persediaan yang dijual. Lalu untuk harganya bisa kita samakan karena tidak terjadi perubahan stok, perubahan harga, yaitu harga dikali unit. Oke. Lalu kita bisa lanjut ke transaksi yang terakhir pada tanggal 8, di mana kita melakukan pembelian sebanyak 30 piece seharga 11.000. 8 Januari, 30 piece seharga 11.000. Bisa langsung kita kalikan saja.
Lalu bisa kita tambahkan saja ke dalam persediaan kita, yaitu persediaan dulu ditambah dengan persediaan yang kita beli. Lalu total persediaan dulu ditambah dengan total persediaan baru. Kita akan mendapatkan rata-rata baru dari harga per unit, yaitu total dibagi total unit yang kita punya. Nah, seperti itu. Sudah sekian dari itu, bisa langsung kita rapikan saja tabelnya agar lebih mudah untuk dilihat. Baik, kurang lebih itu adalah cara pencatatannya. Terakhir, kita bisa mencari total pembelian dan laba bruto dari Vivo Average. Total pembelian bisa kita tambahkan. Penambahan dari semua total ini. Lalu untuk total COGS, bisa langsung kita samakan. Lalu untuk eh, hasil akhir bisa langsung kita copy saja ke bawah. Eh, bisa kita langsung samakan saja dengan atasnya. Nah, untuk menghitung laba bruto bisa kita lanjutkan. Over. Yaitu sama seperti tadi, kita bisa mencari laba bruto dengan cara total penjualan dikurangi oleh cek COGS. Maka dapat ditemukan laba brutonya adalah sebesar 1.535. Nah, sekian dari saya. Ini adalah cara pencatatan persediaan menggunakan metode Vivo Perpetual dan Vivo Average. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pencatatan penyusutan aset dengan tiga metode, yaitu double declining, straight line, dan juga average. Dan juga unit of activities. Sekarang teman-teman, saya akan menjelaskan cara mencatat penyusutan aset dengan menggunakan tiga metode, yaitu metode straight line, di mana lalu yang kedua adalah metode unit of aktivitas, lalu yang terakhir adalah metode double declining. Nah, mari kita mulai pengerjaannya dari metode yang pertama, yaitu metode straight line. Nah, apa aja yang perlu kita cari tahu untuk metode straight line? Untuk metode straight line, kita perlu mencari harga perolehan, nilai residu, nilai yang bisa yang dapat disusutkan. Cara mendapatkannya bagaimana? Kita bisa 20. Nah, untuk mendapatkan nilainya itu kita bisa mengurangi antara harga perolehan dengan nilai residu. Lalu untuk rate kita bisa mencari dengan umur ekonomis terlebih dahulu, yaitu 5.
Lalu nilai yang disudutkan, eh, lalu rate-nya adalah 100% dibagi dengan umur ekonomis. Itu 0,2. Nah, selanjutnya kita bisa membuat tabel straight line, yaitu ada tahun, nilai yang dapat disusutkan, rate, partial share year, hmm, hmm. Beban penyusutan, akumulasi penyusutan, nilai buku akhir. Oke? Nah, untuk tahunnya kita bisa em, mengcopy saja, yaitu tahun-tahun ini, yaitu ada 5 tahun umur ekonomis dari 25 sampai 2029. Lalu untuk nilai yang dapat disusutkan, kita bisa mengcopy saja sama dengan ini, lalu kita bisa stringkan. Baik, lalu untuk rate, kita bisa mensamakan saja seperti yang kita dapatkan. Untuk partial year, apa itu partial year? Partial year digunakan ketika mesin atau produk ini dibeli di tengah-tengah tahun. Misalnya, jika mesin ini dibeli pada bulan Maret, maka otomatis yang digunakan pada tahun itu hanyalah 10 bulan dari Maret hingga Desember. Maka bisa disimpulkan kalau yang digunakan hanyalah 10 dari 12 bulan contohnya. Namun di soal kali ini, Caleb membeli pada tanggal 1 Januari. Maka partial year adalah 12 per 12 atau pada dasarnya ada 1. Bisa kita drag ke bawah partial year. Lalu untuk beban penyusutan adalah nilai yang dapat disudutkan dikali dengan rate dikali dengan partial year. Lalu untuk akumulasi penyusutan adalah eh, penambahan dari seluruh beban penyusutan. Jadi yang pertama yang pasti sama dengan beban. Lalu untuk yang kedua dan seterusnya adalah akumulasi yang sebelumnya ditambah dengan beban penyusutan pada tahun itu. Untuk nilai buku akhir kita bisa menggunakan rumus, yaitu harga perolehan. Jangan lupa kita string agar tidak ganti nilainya saat kita drag, lalu dikurangi oleh beban penyusutan. Lalu bisa kita drag ke bawah. Oh, maaf teman-teman, ada yang salah. Dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, cara mengecek apakah sudah benar adalah dengan melihat bahwa nilai buku akhir, yaitu yang terakhir adalah sama dengan nilai residu perkiraan. Maka bisa kita, maka tabel ini sudah benar dan bisa kita berikan all border. Next kita ke yaitu unit aktivitas. Kita bisa langsung mengcopy ini. Untuk tabelnya kurang lebih cukup mirip, yaitu yang pertama tahun, lalu unit aktivitas, beban per unit, lalu beban penyusutan, akumulasi, dan nilai buku akhir.
Oke. Mhm. Untuk tahun dan unit aktivitas bisa langsung kita copy dari soal karena ini sudah pasti benar. Lalu untuk mencari beban per unit, kita perlu mencari total dari unit aktivitas selama 5 tahun ini. Jadi bisa kita sum, eh, sama dengan sum ini semua, yaitu sebesar 10 100.000 unit. Lalu untuk beban per unit bisa kita cari dengan nilai yang dapat disusutkan. Jangan lupa kita string dibagi dengan total unit aktivitas. Saya drag langsung. Jangan lupa kita string keduanya teman-teman. Lalu beban per unit bisa kita langsung tarik aja. Lalu untuk mencari beban penyusutan, sama seperti sebelumnya yaitu unit aktivitas dikali dengan beban per unit. Lalu untuk akumulasi bisa kita cari dengan menambah seluruh beban penyusutan. Lalu untuk rumus untuk nilai buku akhir yaitu harga perolehan dikurangi oleh akumulasi penyusutan. Lalu bisa kita drag saja. Oh, ini kurang tepat teman-teman. Ini harus ditambah dengan akumulasi sebelumnya. Nah, lalu bisa kita drag. Lalu bisa kita drag nilai buku akhirnya. Dan karena nilai buku akhirnya yang di akhir itu sama dengan nilai di situ, maka sudah dapat dipastikan kalau ini sudah benar tabelnya teman-teman. Lalu untuk metode declining, double declining selanjutnya, kenapa diberi nama double declining? Karena menggunakan rate yang sama dengan straight line, namun dikali dua atau double dari rate-nya tersebut, yaitu menggunakan rate dikali dua, maka 0,4. Lalu untuk tabelnya bisa kita copy saja dari straight line karena kurang lebih mirip, hanya berbeda di bagian nilai yang dapat dimasukkan diganti dengan nilai buku awal. Lalu untuk tahun bisa kita copy saja. Hmm. Lalu untuk nilai buku awal bisa kita masukkan harga perolehan karena itu adalah nilai buku awal. Lalu untuk rate bisa langsung kita masukkan. Jangan lupa beri string agar ketika kita drag tidak berganti partial year 1 karena kita tidak menggunakan partial year apapun. Lalu untuk beban penyusutan kita bisa mengkalikan nilai buku awal dikali dengan rate, eh, nilai buku awal dengan dikali dengan rate dikali dengan partial year. Baik. Lalu untuk akumulasi sama seperti sebelumnya yaitu beban penyusutan. Lalu yang di bawahnya adalah beban penyusutan ini ditambah dengan akumulasi penyusutan. Lalu nilai buku akhir adalah
harga perolehan, bisa kita string agar tidak berganti, dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Eh, base string dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Lalu untuk nilai buku awal adalah sama dengan nilai buku akhir di tahun sebelumnya. Bisa langsung kita drag ke bawah. Untuk beban penyusutannya bisa kita langsung drag. Untuk akumulasi bisa langsung kita drag. Untuk nilai akhir kita bisa drag juga. Namun bisa kita lihat di sini bahwa di tahun keempat ini sudah melebihi dari nilai residu perkiraan kita. Jadi ini tidak boleh terjadi, maka kita hilangkan rate-nya. Lalu untuk beban penyusutan, kita bisa menggunakan rumus yaitu nilai buku awal dikurangi dengan nilai residu. Agar nilai buku akhirnya sama dengan nilai residu, maka di tahun terakhir ini tidak terjadi pengurangan apapun karena nilai residu sudah sesuai dengan yang diperkirakan pada tahun keempat. Nah, sekian itu adalah cara pembuatan double declining, unit aktivitas, dan juga straight line. Kita bisa lanjut ke penjelasan laporan keuangan dan PSAK. Lalu kita bisa lanjut ke penjelasan PSAK 1 atau penyajian laporan keuangan. Jadi tujuan PSAK itu apa? Menjamin daya banding laporan keuangan antara periode dalam satu entitas. Jadi misal antara tahun 2024 dengan 2025 dan antar entitas yang berbeda. Misalnya, kita mau membandingkan laporan keuangan kita dengan kompetitor-kompetitor kita yang lainnya. Lalu yang kedua, memberikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dipahami bagi pengguna. Entah itu investor ataupun pihak luar ataupun pihak dalam yang membutuhkan informasi keuangan seputar akuntansi di perusahaan tersebut. Yang ketiga, menjadi pedoman agar laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Jadi ini supaya memudahkan agar semua laporan keuangan yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan itu sama ataupun seragam. Jadi mudah untuk di cross check gitu teman-teman. Lalu yang kedua ada laporan ke ruang lingkup PSAK. Jadi PSAK ini mengatur apa aja sih? PSAK berlaku dalam mengatur untuk cara penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada umumnya, misalnya laporan keuangan, laba rugi, dan seterusnya. Yang kedua, semua entitas yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Jadi, semua entitas yang menyusun laporan keuangan harus mengikuti PSAK ini dan tidak boleh mengecoh ataupun membuat peraturan tersendiri menurut mereka. Namun PSAK tidak berlaku untuk perlakuan akuntansi untuk akun tertentu yang diatur dalam PSAK lainnya. Jadi, kalau bertabrakan dengan PSAK lain tidak akan diatur oleh PSAK 1 dan bisa mengikuti PSAK yang lainnya. Lalu yang kedua adalah laporan keuangan entitas syariah karena perbedaan hukum. Jadi, tidak mengatur laporan keuangan untuk entitas syariah karena ada perbedaan dasar hukum. Lalu yang ketiga adalah laporan apa itu laporan keuangan menurut PSAK. Laporan keuangan menurut definisinya adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Jadi untuk melihat apakah keuangan dari entitas ini itu sehat ataukah bagaimana, apakah bermasalah atau seterusnya. Lalu apa tujuan dari laporan keuangan? Tujuannya adalah menyediakan informasi ya untuk mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas. Jadi dan bisa digunakan untuk membantu pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi. Yang ketiga, apa saja isi dari laporan keuangan? Ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban, laba rugi, kontribusi dan distribusi kepada pemilik atau arus. Yang terakhir adalah arus kas. Jadi apa saja komponen laporan keuangan? Laporan keuangan itu dibagi menjadi 6 laporan keuangan, yaitu laporan keuangan akhir periode, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas,
Dan terakhir adalah laporan keuangan awal periode. Jadi apa karakteristik umum dari laporan keuangan? Laporan keuangan tuh yang pertama harus melakukan penyajian secara wajar. Jadi dia harus menyajikan secara jujur posisi keuangan dan kinerja keuangannya. Yang kedua adalah kelangsungan usaha. Laporan keuangan ini harus disusun dengan asumsi bahwa entitas akan melanjutkan usahanya di masa depan. Yang ketiga adalah mencatat semua transaksi saat terjadi, kecuali laporan arus kas. Jadi saat transaksi terjadi, entah itu pembelian atau transaksi masuk ataupun keluar harus dicatat kecuali laporan arus kas. Yang terakhir adalah seberapa frekuensi penyajiannya tersebut wajib melakukan pelaporan secara tahunan dan menjadi informasi komparatif dengan periode terdekat, entah itu setelahnya atau sebelumnya. Nah, kita masuk ke dalam eh, komponen laporan keuangan yang pertama, yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini wajib ada urutan penyajiannya, yaitu disajikan secara terpisah antara aset lancar dan tidak lancar. Umumnya berdasarkan tingkat likuiditas, yaitu aset lancar dan tidak lancar dipisah. Lalu yang kedua adalah aset harus disajikan terpisah jika material, antara lain kas setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya. Misalnya ini ada piutang dari pemerintah atau piutang lainnya harus dipisah. Lalu adalah persediaan yang harus juga dipisah. Lalu yang ketiga adalah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diperkirakan direalisasikan dalam siklus operasi normal atau dimiliki untuk diperdagangkan dalam 12 bulan. Atau yang ketiga berupa kas dan setara kas. Jadi bisa dilihat kalau kas dan setara kas masuk ke dalam aset lancar. Lalu apa itu kas dan setara kas? Kas itu pada dasarnya adalah uang tunai dan saldo giro. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid dalam jatuh tempo di bawah 3 bulan. Lalu yang kedua ada kita bisa melihat bagian likuiditas. Bagian liabilitas. Jadi liabilitas ini disajikan secara terpisah antara jangka pendek maupun jangka panjang. Dan umumnya disusun berdasarkan jatuh tempo. Lalu yang kedua harus diklasifikasi secara terpisah, yaitu liabilitas disajikan terpisah jika material, antara lain utang usaha, utang bank, liabilitas imbalan kerja. Lalu yang ketiga, apa itu liabilitas jangka pendek? Liabilitas dapat diklasifikasikan sebagai jangka pendek jika diselesaikan dalam siklus operasi normal atau dalam jangka waktu 12 bulan. Yang terakhir, apa itu pajak tangguhan? Yaitu yang selalu dianggap sebagai liabilitas jangka panjang yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi maupun laba fiskal. Lalu yang terakhirnya adalah laporan keuangan di halaman ekuitas, yaitu ekuitas harus minimal memuat modal disetor dan tambahan modal disetor. Lalu yang ketiga adalah wajib memuat kepentingan non pengendali. Apa itu kepentingan non pengendali? Yaitu ekuitas yang tidak dimiliki induk dan harus dijadikan secara terpisah dari ekuitas yang memiliki induk. Lalu yang kedua adalah tetap dalam kelompok ekuitas. Yang terakhir harus wajib menjadi informasi komparatif, yaitu wajib menyajikan periode sebelumnya. Kita lanjut ke laporan yang kedua, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi memiliki dua bentuk penyajian, yaitu laporan laba rugi terpisah dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, atau bisa digabung dalam satu laporan laba rugi komprehensif. Lalu yang kedua ada memiliki yaitu minimum line item, yaitu minimal mencakup pendapatan, beban keuangan, bagian laba rugi entitas asosiasi. Yang terakhir adalah melakukan klasifikasi beban yang berdasarkan fungsi misalnya beban pokok penjualan atau sifat beban gaji penyusutan. Lalu selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Di sini
wajib minimal mengungkapkan jumlah dividen yang diumumkan, dividen per saham jika relevan, dan tanggal pengumuman dividen. Ini untuk mengetahui ada berapa banyak dividen yang ada di entitas tersebut. Lalu, yang kedua adalah total laba rugi, yaitu laba rugi dari saat periode berjalan ditambah dengan penghasilan komprehensif lainnya. Next adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini terdiri dari komponen 4, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan yang terakhir adalah kas dan setara kas. Memberikan informasi mengenai kemampuan menghasilkan kas, kebutuhan pendanaan, likuiditas, dan solvabilitas, perubahan kas dan setara kas selama periode. Next ada catatan laporan keuangan. Apa itu catatan laporan keuangan? Jadi berisi yaitu pendirian entitas dan kegiatan usaha, dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi yang material, informasi tambahan penting, antara lain liabilitas pajak tanggungan ataupun transaksi dengan pihak berelasi. Apa tujuan dari catatan atas laporan keuangan? Yaitu memberikan pemahaman komprehensif atas laporan keuangan. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengungkapkan informasi dan disajikan di laporan utama. Yang terakhir, disajikan secara sistematis dan terstruktur. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.